بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para hadirin, kaum muslimin muslimat, para alim ulama yang saya cintai, para asatiz, para da'i, pengurus masjid, semua keluarga besar, alhamdulillah, syukurillah, masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan umur, sehat wal afiat untuk kita terus melanjutkan safari dakwah yang menjadi cita dan impian mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan alhamdulillah program 1 juta penghafal Al-Quran sudah jalan, bukan baru mau jalan, sudah jalan. Dan alhamdulillah sudah ada puluhan bahkan ratusan yang sudah tamat hafal Al-Quran. Dan setiap orang di bawah binaan kami yang sudah tamat hafal Al-Quran, kami hadiahkan umrah. Tujuannya sebenarnya bukan umrah, tapi sekalian setor hafalan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi di Tanah Suci. Karena saya ingin orang Indonesia yang sudah tamat hafal Al-Quran sebagaimana mendapatkan kehormatan dan diakui di tanah air, saya ingin juga mereka dapat kehormatan dan diakui di Tanah Suci. Dan alhamdulillah rata-rata yang kami kirim ke Madinah, kembali dari Madinah masing-masing yang sudah lulus dan sudah mendapatkan sertifikat ijazah dan sanad yang nama mereka bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon doa restu Bapak Ibu, perjalanan kita masih panjang, 1 juta masih besar, tapi saya yakin seberapapun besar angka, sejauh manapun jaraknya, kalau kita berlangkah, walaupun 1 langkah demi 1 langkah, pasti akan sampai. Betul? Kalau sesuatu yang jaraknya dekat, sangat dekat, tapi kita tidak pernah berlangkah, tidak akan sampai. Betul? Mohon doa restu. Perjalanan kami masih panjang, tapi insya-Allah saya yakin akan berakhir. Dan selalu saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mohon jangan cabut nyawa saya sampai 1 juta penghafal Al-Quran menjadi kenyataan untuk Indonesia. Apalagi habis disusuk kemarin, saya tambah lagi doa itu. Saya tingkatkan sampai saya bilang, jangan ya Allah dulu, jangan dulu. Bukan saya takut mati, tapi belum waktunya. Saya harap ya Allah tolong panjangkan umur sampai selesai tugas ini, 1 juta penghafal Al-Quran. Kalau sudah selesai, tak apa-apa, cabut nyawa saya. Makanya jamaah sekalian, dan saya harap program 1 juta penghafal Al-Quran ini bukan program Ali Jabir, tapi saya harap menjadi program kita bersama, perjuangan kita bersama, amal salih kita bersama, supaya besok kalau kita dipanggil oleh Allah, insya-Allah Allah lahirkan dan wujudkan dari keturunan kita penghafal Al-Quran yang bisa membanggakan kita di hadapan Allah dunia dan akhirat.
Bisa jadi Bapak Ibu gagal menjadi penghafal Al-Quran, tetapi dengan kita bersama, berjuangan bersama, beramal salih bersama, kita akan mampu memfasilitasi para penghafal Al-Quran dapat nilai pahala setiap mereka baca dan hafal Al-Quran. Allah setorkan pahalanya untuk kita. Dan pahala Al-Quran hitungannya bukan beramal, tapi hitungannya berhuruf. Setiap huruf dihitung amalan. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10 menjadi 190. Cuba kalau kita wakafkan tanah kita membangun pesantren, rumah tahfiz, minimal yang belajar di situ 10 atau 20 anak atau 20 orang. Ada yang tua tahsinut tilawah, ada yang anak-anak targetnya untuk menghafal Al-Quran. Kita sudah meninggal dunia, tapi puluhan mereka yang sedang membaca pagi, siang, sore dan malam. Berkali-kali mereka membaca dan setor hafalan. Berjuz-juz mereka hafal. Betapa banyak pahala berhuruf. Bukan satu orang, tapi semua mereka Allah salurkan pahala bacaan mereka, hafalan mereka. Dan kapanpun mereka baca Al-Quran, bukan hanya di saat dia naji di pesantren atau di rumah tahfiz, ketika mereka salat sunnah, salat wajib, mereka baca Al-Quran di dalam salat, itu pun kita dapat pahala bacaan mereka. Anugerah yang luar biasa. Betapa besar pahala bersama Al-Quran. Bahkan terjamin orang yang selalu bersama Al-Quran terjamin kemuliaannya di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu, mau enggak jadi orang mulia? Yakin? Kunci kemuliaan bersama Al-Quran. Cukup salah satu kemuliaan bersama Al-Quran adalah kita akan terpilih menjadi orang-orang terdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di hari kiamat dibangkitkan manusia, malaikat datang, mana ahlul Quran? Dan kata ahlul Quran yang membaca, menghafal, menamalkan, menhayati dan memfasilitasi, semuanya termasuk ahlul Quran. Bisa jadi kita orang awam, mungkin tidak begitu lancar bacaan kita, tapi Allah saksikan infak sedekah kita, wakaf kita, niat baik kita untuk membantu mereka supaya mereka bisa menghafal Al-Quran. Allah gabungkan kita bersama golongan ahlul Quran. Nanti di hari kiamat Allah kumpulkan melalui malaikatnya, dan Allah malaikat membawa ahlul Quran di hadapan Allah. Itulah keluarga Allah. Orang yang spesial. Setiap pejabat atau pimpinan negara memiliki, bisa dikatakan, staf ahli atau orang spesial dekat. Kemanapun presiden, raja, sultan, kemanapun pergi selalu mereka ada di samping itu. Allah juga memiliki orang-orang yang spesial. Spesialnya dekat dan sangat dekat sama Allah. Siapa mereka? Bukan ahli zikir, bukan ahli salat, bukan ahli doa, bukan ahli ibadah, tapi mereka adalah ahlul Quran. Makanya jemaah sekalian, sedih kalau saya melihat ada orang Muslim bisa lewat 1 hari, 2 hari, 3 hari tapi tidak membaca Al-Quran. Bahkan ada yang berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak baca Quran. Ada orang yang hanya baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Begitu habis Ramadan, dia bawa Al-Quran,
dimasukin dalam lemari lagi. Ketemu Ramadan yang akan datang ya. Astaghfirullahalazim. Membaca Al-Quran walaupun tidak memahami isinya. Bapak Ibu dengar ya. Membaca Al-Quran walaupun tidak memahami isinya, tetap mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan. Itu standar. Baca tapi tidak faham sama sekali, dan tidak baca terjemahannya sama sekali, hanya baca ayatnya tanpa terjemahan, tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Mohon maaf, tidak bisa baca, masih bisa simak, dengar CD murattal, dengar ayat suci Al-Quran melalui YouTube, dengar ayat Al-Quran melalui HP, tetap mendapatkan pahala yang sama, setiap satu huruf 10 kebaikan. Baca maupun dengar pahalanya sama. Kata guru saya, wal qari'u wal mustami'u ajruhuma sawa. Yang membaca maupun yang mendengar pahalanya sama, setiap satu huruf 10 kebaikan. Pernah saya baca Manaqib Imam Syafi'i. Salah satu manaqib Imam Syafi'i, mampu khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan 60 kali. Berarti berapa kali sehari? Berapa? Setiap hari 2? Berarti ibarat kalau matematika 60 juz sehari. Dan 30 dan ulang lagi 30, 60 juz setiap hari. Bapak Ibu pengikut Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syafi'i, Pak Syafi'i, semua Bu Syafi'i. Sudah berapa kali khatam? Sudah berapa kali khatam? Katanya Syafi'i. Syafi'i enggak? Syafi'i. Sudah berapa kali khatam? Oh, mungkin saya salah faham. Mungkin maksud Bapak Ibu ikut Syafi'i cuman ikut fikih saja. Oh, mohon maaf Imam Syafi'i, kami salah. Kami cuman ikut fikih, kalau amalan belum. Betul ya? Tak usah baca dan khatam Al-Quran sebanyak Imam Syafi'i. Tidak usah sebanyak Nabi Muhammad SAW 1 minggu sekali, mulai hari Sabtu khatam hari Jumaat. Tapi saya minta minimal 1 hari 1 juz. Agar 30 hari khatam 1 kali khatam. Setiap hari 1 juz. Tak bisa baca sekali, tak apa-apa, bisa bagi-bagi. Berapa halaman pagi, berapa halaman siang, berapa halaman sore, berapa halaman malam sampai selesai. Tak apa-apa, bisa. Allah terima cicilan kok, tak apa-apa. Allah terima cicilan. InsyaAllah masuk surga cicilan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص
انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. صدق الله العظيم. Di awal suratul Muzammil, Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbanyak salat malam. Di ayat yang keempat, Allah berfirman, "Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila." Tertilkanlah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Mau enggak dapat syafaat Al-Quran? Tahu enggak syaratnya apa? Agar mendapat syafaatnya Al-Quran, syaratnya apa? Tahu enggak? Berteman sama Al-Quran. Berteman sama Al-Quran. Bapak ibu, masing-masing punya teman akrab enggak? Ada kan? Pasti ada, walaupun satu. Yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai, yang paling kita percaya. Kalau kita lagi ada masalah, hubungi dia. Kita lagi mau curhat, bicara sama dia. Kalau satu hari lewat tidak bertemu, pasti merasa merindukan. Oh, kok saya kemarin telepon berkali-kali kamu dah angkat, kamu dah apa-apa kan? Begitu luar biasa perhatian kita kepada teman akrab, dan pula dia perhatian kepada kita. Karena begitu keakraban, mencintai dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sahabat sejati atau teman akrab. Boleh Bapak Ibu masing-masing memiliki teman akrab, tapi saya mohon tingkatkan kesahabatanmu bersama Al-Quran. Jadikan Al-Quran teman akrab. Lagi stres, baca Quran. Lagi hadapi masalah, sima Al-Quran. Lagi tidak bisa baca, setelkan CD, setelkan HP, YouTube sambil mendengar ayat suci Al-Quran. Jutaan murattal di dalam YouTube. Tinggal kita milih mana ayat yang kira-kira, mana suara bacaan imam yang bisa menyentuh hati kita. Tinggal kita milih. Karena selera kita kan berbeda-beda. Dan subhanallah Bapak Ibu, kalau kita tingkatkan bersahabatan kita sama Al-Quran, pasti akan menjadi tenang hidup kita. Bahkan akan bertambah rasa rindu. Tidak mungkin bisa lewat satu hari habis itu. Tidak mungkin bisa lewat tanpa kita merindukan Al-Quran. Ketika pernah saya tanya Kaila, pasti ibu-ibu kenal Kaila kan? Atau tahu ya? Tahu kan Kaila? Ingat? Kaila? Ingat gak? Beserta Hafiz Indonesia. Beberapa tahun dia ikut menjadi beserta Hafiz Indonesia. Ingat gak kondisinya? Orang apa? Buta. Betul? Tanggal 17 Agustus kemarin, pas saya ada tugas isi acara di TVRI, doa untuk negeri, saya bertemu dengan Kaila. Saya ingat waktu dia ikut Hafiz Indonesia, dia belum khatam Al-Quran, baru hafal 7 atau 8 juz kalau saya tidak lupa. Di tanggal 17 Agustus kemarin ketika saya tanya,
Kaila, lama tak ketemu, rasanya rindu. Ya, katanya, saya juga rindu sama Syekh. Kaila, sudah berapa juz tambahannya? Saya kira mungkin tambahan ada 5 juz, 2 juz, 3 juz. Karena dia baru 8, ya masih lama lagi kan untuk khatam kan? Gimana udah ada tambahan berapa juz lagi sayang? Dia bilang, alhamdulillah sudah 30 juz. Hafal, bukan baca, bukan tilawah, bukan khatam, hafal 30 juz. Saya ikut kagumi dan bangga. Sampai saya bilang sama dia, mohon maaf Kaila, setiap hari kamu baca berapa banyak? 5 sampai 7 juz. 5 sampai 7 juz setiap hari. Saya kaget. Mohon maaf Kaila, ini cukup banyak ya. Sedangkan banyak orang 1 juz susah. Dan sebenarnya Kaila sudah punya uzur sama Allah. Kalau Kaila bilang sama Allah, ya Allah mohon maaf saya orang buta, tak bisa baca dan tak bisa melihat Al-Quran, saya yakin Allah pasti memaafkan. Tahu enggak jawabannya apa? Anak-anak di bawah usia 10 tahun, tapi matang dan dewasa fikirannya, dan sudah tahu adalah kemenangan dan kemuliaan ada di dalam Al-Quran, makanya dia jaga Al-Quran. Dia berkata, mohon maaf Syekh, saya malu sama Allah menjadikan buta saya alasan tidak baca Quran. Mohon maaf Bapak Ibu, alasannya apa? Oh, sibuk. Oh ya maaf, sibuk. Lagi sibuk. Sibuk apa? Sibuk apa? HP, main HP. Dari pagi sampai malam dah bosan sama HP. HP musibah akhiruz zaman. Musibah akhiruz zaman HP ini. Membuat kita semestinya lebih dekat sama Allah, justru semakin menjauh dari Allah. Ini HP sebuah alat mubah, tapi tergantung kita pakai. Salah gunakan bisa menantarkan kita ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bangun pagi yang pertama dilihat HP. Terakhir mau tidur yang terakhir dilihat HP. Kemana-mana bawa HP. Masuk WC bawa HP. Stres. Sampai datang ke masjid bawa HP. Mau salat hanya 10 minit bawa HP. Padahal setiap masjid selalu ada pengumuman, mohon jamaah sekalian agar terjaga salat khusyuk, mohon nonaktifkan atau silent. Masuk ke masjid masih bunyi HP-nya. Imam pun masih mengingatkan, stau, i'tadilu, mohon Bapak Ibu yang membawa HP-nya non-aktifkan atau silent, agar kita sama-sama bisa menjaga salat yang khusyuk. Allah, astaghfirullahalazim. Tulisan sudah, gambar sudah, mungkin buta huruf ya, barangkali buta huruf dah bisa baca pengumuman. Ada gambar, tapi juga lewatin. Imam mengingatkan, tapi tetap Allahu Akbar, dia masih tidak nonaktifkan HP-nya. Apalagi suara HP-nya musik lagu India. Bahaya lagi, parah. Saya pernah satu hari ketika masuk masjid, ini ceritanya di bulan Ramadan, saya ada tugas isi acara tabligh. Habis tarawih, masjid yang saya datangin diimami oleh imam dari Madinah, sahabat saya. Bacaannya bagus, indah, merdu. Saya menikmati sampai saya mengingat suasana Madinah. Tiba-tiba di samping saya bunyi HP-nya.
hilang konsentrasi. Baru lagi nikmat, ingin menjaga kekhusyuan, karena khusyuk dalam salat kan pulang pergi, datang hilang, datang hilang. Kita mujahadah, bekerja keras dalam salat. Bunyi HP-nya. Sayang sekali orang yang di samping saya tidak sama sekali gerakkan tangannya. Barangkali wajar manusia lupa baca umuman, lupa lihat gambar, lupa nonaktifkan ketika imam mengingatkan. Ya udah, tidak apa-apa, itu semua dilewatin. Manusia sudah lupa, sudah terlanjur salat, bunyi HP-nya, kenapa tidak menggerakkan tangannya, masukin ke sakunya, matikan HP-nya, daripada mengganggu ratusan orang di masjid. Dia berkata, mohon maaf, saya belajar di fikih, tidak boleh ada gerakan 3 kali dalam salat, bisa batal salatnya. Subhanallah, itu kamu hafal dalam fikih, 3 kali gerakan membatal salat, tapi mengganggu ratusan orang masjid di masjid tidak dosa? Kalau belajar fikih, jangan belajar dengan hawa nafsu. Harus bisa membedakan persoalan-persoalan fikih. Mana yang lebih utama kita kerjakan? Gerakkan tanganmu, jangankan 3 kali, sampai 10 kali, demi menjaga tidak mengganggu ratusan orang di masjid. Karena dosa, bisa mengganggu imam, tidak fokus bacaannya, bisa mengganggu, menghilangkan khusyuk jamaahnya. Itu dosanya lebih besar. Dan kita belajar, kalau ada dosa kecil sama dosa besar, masih bisa mempertahankan, dan terpaksa melakukan dosa besar, menghindari daripada dosa besar, walaupun terpaksa melakukan dosa kecil. Menghindari dari kesalahan besar, walaupun kita terpaksa melakukan salah yang kecil. Itu pandangan fikih. Bunyi Imam Madinah, Masya Allah, bacaannya bagus, panjang lagi. Saya menikmati. Alhamdulillah, ketika bunyi pertama, tidak terlalu lama. Hilang konsentrasi, Alhamdulillah bisa mujahadah lagi, menikmati dan konsentrasi lagi. Begitu sudah mulai fokus, bunyi lagi. Astaghfirullahalazim. Tapi bunyinya yang kedua, lama lagi. Dan musik, ada lagu barat. Sambil sepanjang salat bisikan di hati, istighfar. Ini salat saya gimana ini? Rukuk, sujud, sambil rakaat yang kedua, bunyi lagi. Dan orang itu tidak sama sekali gerakan. Akhirnya saya terpaksa. Ya mudah-mudahan ingat, mudah-mudahan dia sadar. Mungkin dia kira, tapi sama sekali tidak bergerak. Bunyi lagi, tapi kok tidak ngerti tanda-tanda saya ini. Akhirnya saya, Pak, matiin HP-nya. Astaghfirullahalazim. Akhirnya batal salat saya. Dia kaget pas lihat saya berbicara. Ini lagi salat berlangsung. Akhirnya, Pak, matiin HP-nya. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar lagi saya. Habis salam, saya ingatkan, Bapak, mohon maaf, sudah terlanjur, tidak apa-apa. Sudah lupa, wajar, kita manusia. Sudah bersalah, maklum, kita bukan maksum. Tapi berkali-kali, sudah dikasih tanda tidak ngerti, sudah diingatkan tidak ngerti, sudah diumumkan tidak ngerti. Alhamdulillah dia dengar, silent suaranya. Tapi letakkan HP-nya di tempat sujud, layar ke atas. Begitu kita lagi lanjut tarawih, pas begitu bunyi kan tidak ada suara, tapi nyala kan? Pas dia di dalam salat, Astaghfirullahalazim. Habis selesai salam, Bapak ini butuh di ruqyah. Ini perlu di ruqyah. Musibah akhir zaman. Sambil sebentar kita bersama Allah di dalam waktu salat, masa tidak ikhlas untuk tinggalkan HP-nya sebentar? Ini namanya berlebihan. Apalagi yang sudah terlanjur bunyi HP-nya, dia sedang salat dan sama sekali tidak bergerak, seolah-olah khusyuk.
mohon maaf, itu namanya pura-pura khusyuk. Faham Bapak Ibu? Jadi seandainya terlanjur kita lagi salat, lupa silent suaranya, dah apa-apa, masukin tangannya di saku dan matiin silent. Karena salat ini adalah tali hubungan kita sama Allah. Kira-kira kalau kita diundang ke istana dan kita mau bertemu dengan presiden, berani enggak meninggalkan HP-nya bunyi-bunyi terus? Hah? Berani enggak? Di depan. Pasti bahasanya, oh dah enak sih. Dah enak sama presiden. Apalagi kalau di depan presiden, presiden lagi bicara sama kita, bunyi HP-nya. Maaf Pak, maaf sebentar Pak. Terus dari silent, bicara lagi, bunyi lagi. Maaf Pak, Pak Presiden, maaf Pak. Pasti langsung protokol dicabut, kita dikeluarkan dari masjid. Kira-kira mau enggak kita dicabut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala gara-gara HP terganggu dalam salat? Sama dengan ketika kita lagi duduk mau ngaji. Sudah kita bersungguh-sungguh mau baca Quran, tapi kenapa pas buka Al-Quran HP-nya ada di samping? Aku heran itu. Apa sih rahasianya? Saya mau tanya. Tolong Bapak Ibu jawab jujur. Apa rahasianya? Kenapa pas mau baca Quran HP-nya ada di samping Quran? Kenapa? Baca sedikit WA. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu qala lan ya saya lagi ngaji ya. Dah selesai baca. Dah selesai. Satu halaman, satu minggu dah selesai. Gara-gara HP. Ya Allah, betapa begitu susahnya. Padahal seingat saya, sebelum ada HP, kita biasa-biasa aja. Beraktivitas, pulang pergi, makan bersama keluarga, jalan-jalan sama keluarga, cari nafkah, cari rezeki, ibadah, baca Quran. Kira-kira Bapak Ibu sebelum ada HP, hidup kita susah atau biasa aja? Biasa-biasa aja. Kenapa pas ada HP seolah-olah kita tidak bisa hidup tanpa HP? Berlebih-lebihan. Saya tidak minta Bapak Ibu tinggalkan HP atau kuburkan HP-nya. Saya minta tolong jangan sampai HP ini melalaikan dari kewajiban. Kalau pas saatnya baca Quran, geserkan HP-nya biar bisa fokus. Saya punya guru, ulama besar ahli tafsir. Saya membayangkan ulama besar, mereka tidak megang HP dan menghabiskan waktu untuk mengajar umat, mengkhatam Al-Quran berkali-kali, tapi mereka setiap 1 bulan kosongkan 3 hari untuk berkhalwah sama Allah, bersendirian sama Allah. Guru saya punya satu kamar di rumahnya. Ketika beliau masuk kamar ini, tidak keluar selama 3 hari. Makanan, minuman dimasukin dari bawah pintu kamar. Memang di setting pintu kamarnya agak tinggi. Luar biasa, fokus betul-betul ibadah, zikir, salat, tidak boleh diganggu. Setiap bulan minimal 3 hari. Itu namanya khalwah. Khalwah bersendirian sama Allah. Ini ulama besar masih menyempatkan waktu untuk berkhalwah, bermunajat, bersendirian sama Allah Subhanahu wa taala. Kita aja gimana? Mohon maaf, setiap hari dosa, setiap hari cuci mata, setiap hari berbagai macam-macam, setiap hari masih belum sempurna ibadah.
dan kita belum ada waktu untuk berkhalwah, bersendirian sama Allah. Dan menurut saya minimal setiap 40 hari ada 3 hari bersendirian sama Allah. Itu minimal. Kalau bisa di dalam 40 hari itu jangan bicara sama siapa-siapa. Matiin HP-nya. Kira-kira bisa nggak? Nanti saya fikir-fikir dulu. Mau fikir-fikir dulu. Saya kasih latihan, amalan. Mulai sekarang, saya mohon Bapak Ibu sampai besok. Sekarang kira-kira jam 10. Sampai besok jam 10. Jangan bicara sama siapa-siapa. Jangan bicara sama siapa-siapa. Terus ngapain? Zikir. Salat, zikir, Quran. Salat, zikir, Quran. Salat, zikir, Quran. Ada orang salam, waalaikumsalam. Subhanallah, alhamdulillah. Apa kabar? Bagus, alhamdulillah. Dah usah mulai bicara. Jangan mulai berbicara, terutama ibu-ibu. Karena mohon maaf, ibu-ibu belum bisa tahan ini. Bahaya ini. Kira-kira bisa nggak ibu-ibu tahan ini? Bisa? Gatal ya? Kalau tidak ngobrol gatal ya? Kalau tidak cerita gatal ya? Tolong latihan. Saya tidak minta, jangan dipaksa. Tapi saya ingin sejauh mana kita mampu mengendalikan diri. 1 hari. Jangan bicara sama siapa-siapa. Hanya yang keluar dari mulut kita yang baik. Zikir, istighfar, salawat. Zikir, istighfar, salawat. Ibadah Quran, salat. Ibadah Quran, salat. 1 hari aja. Kalau ada orang memulai berbicara, tak apa-apa kita jawab. Supaya tidak dianggap sombong. Tapi kalau tidak ada yang mulai bicara, jangan kita mulai berbicara. Latihan, amalan, coba sejauh mana kita bisa. Mungkin ibu-ibu sudah tahu bisa tahan 1 jam atau cuma 10 menit. Coba, tak apa-apa, kan ini kan namanya amalan. Wallahi Bapak Ibu, kalau kita mampu lebih banyak diam daripada berbicara, apalagi bicara dunia, tapi kita gantikan bicara zikir, istighfar, salawat, ibadah, Quran, salat, wallahi akan Allah turunkan ketenangan di hati yang luar biasa. Dan apa yang saya bicarakan sekarang, silahkan Bapak Ibu coba. Kalau tidak merasa tenang, berarti saya bohong. Tapi itu syaratnya. Jangan mulai berbicara. Di dalam rumah, jangan mulai berbicara. Kalau punya suami, izin sama suami. Pak, izin ya, 24 jam saya tidak mau bicara sama Bapak. Apaan itu? Biar saya dapat ilmu dari si Ali. Apaan ilmu itu? Ilmu sesat. Tak apa-apa, ini hanya sebatas latihan. Apa tujuan saya? Apa keinginan saya? Untuk menjaga kesucian hati. Karena salah satu yang merusak hati adalah lidah. Bicara sembarangan, bicara bebas, titik hitam, titik hitam, titik hitam, apalagi bicara gosip, bicara ghibah, bicara fitnah, bicara urusan orang, tambah titik hitam, lama-kelamaan hati kita jadi hitam. Baca Quran, tidak nikmat. Salat, tidak khusyuk. Doa, kau tidak bisa nangis. Zikir, tidak bisa tersentuh. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup. Terlalu bebas berbicara. Orang dahulu, bicara mubah, mereka hati-hati. Bicara mubah, mereka hati-hati.
bukan bicara haram. Kita mohon maaf, bicara haram aja bebas. Bicara urusan orang lain, ini orang datang, ini orang pergi. Ini lihat tetangga kami kemarin cerai, tetangga kami nikah lagi, kasihan istrinya, jadi bahan cerita. Apa urusan kita sama orang? Allah dah bakal tanya di hari kiamat, gimana urusan dosa tetanggamu atau urusan keluarga tetanggamu. Yang ditanya oleh Allah urusan kita. Masa kita lebih banyak tahu urusan orang daripada memperbaiki urusan kita? Apa kata Imam Syafi'i? Coba nasihat Imam Syafi'i, tuliskan dengan emas. Kata Imam Syafi'i, kalau kita sibuk memperbaiki aib diri kita, tidak bakal ada waktu melihat aib orang lain. Kalau kita sibuk memperbaiki aib kita, man syaghalahu aibuhu an aibu nafsihi 'anil nas lam yajid waqtan li fathi 'uyubin nas. Barang siapa yang membuka, mempelajari, memperbaiki aib dirinya sendiri, tidak bakal ada waktu untuk mempandangi aib orang lain. Kenapa tidak ada waktu? Karena memang aib kita terlalu banyak, kekurangan kita masih banyak, kesalahan kita masih banyak. Makanya kita harus terus memperbaiki. Itu namanya muhasabah. Dan semestinya muhasabah, kalau khalwa, setiap 40 hari 3 hari khalwa, bersendirian. Kalau muhasabah, setiap 3 hari sekali. Kalau tidak bisa setiap malam, setiap 3 hari sekali harus kita muhasabah. Harus kita menyadarkan diri, jangan sampai terlalai dari urusan dunia, kesibukan urusan keluarga. Akhirnya lama kelamaan tambah kita sadar sudah meninggal dunia, belum dapat husnul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah faham Bapak Ibu? Sudah jelas? Saya akhiri 3 amalan. Amalan yang pertama yang sudah saya sampaikan tadi. Usahakan mempertahankan lidahnya, tidak berbicara sembarangan. Kalau bisa, jangan mulai berbicara. Kalau ada yang berbicara sama kita, boleh kita jawab. Tapi kalau ada orang yang tanya tentang urusan orang lain, kita jawab, mohon maaf, saya tidak tahu urusan orang lain. Itu aja. Saya pernah ketemu seorang ibu, dia bilang, alhamdulillah, saya tidak pernah membicarain orang lain. Tapi ibu pasti suka dengar cerita. Ya, kadang-kadang ini tetangga yang datang gitu, gimana? Saya tidak suka bicarain orang, tapi datang tetangga, bu, ada cerita. Ya, apa cerita baru ya? Suka dengar ya. Sama yang berbicara sama yang mendengar sama dosanya. Yang berbicara gosip sama mendengar gosip sama dosanya. Saya didatangi orang ke rumah, mau silaturahim. Begitu dia mulai, Syekh saya ingin curhat. Ya silahkan. Sebenarnya saya pernah mendengar ada seorang ustaz suka menjelekkan dan suka menyebut kata-kata yang tidak baik terhadap Syekh Ali Jabir. Dan saya ingin kasih tahu Ustaz supaya Ustaz hati-hati. Saya bilang stop. Mohon maaf, urusan kamu apa? Ustaz itu bicarain saya. Urusan kamu apa? Dia yang berbicara dan kamu menjadi tugasnya syaitan menyampaikan berbicaraan itu. Berarti kamu syaitan. Kalau kamu datang silaturrahim, ahlan wa sahlan, silahkan. Tapi kalau kamu datang membawa cerita orang ke saya, lebih baik keluar dari rumah. Saya tidak mau tahu dan saya tidak mau dengar. Yang mau berbicara, biarin. Yang pusing siapa? Dia.
Yang berdosa siapa? Dia. Kenapa saya pusing? Saya tidak mau tahu siapa yang memuji saya atau siapa yang menjelekkan saya. Saya tidak peduli. Yang puji saya tidak peduli, yang menjelekkan yang saya juga tidak peduli. Yang saya pedulikan hanya ridha Allah. Allah senang, saya kerjakan. Allah tidak senang, saya tinggalkan. Jangan yang dikejar ridha manusia. Jangan yang dicari nilai manusia. Apa kata orang? Tak usah dengar apa kata orang. Karena perkataan orang tidak selalu memuaskan, tidak selalu menenangkan hati. Mungkin hari ini orang-orang bisa memuji kita, besok orang yang sama menjatuhkan kita. Manusia berubah. Tapi kalau Allah ridha, dan ridha Allah selama-lamanya, tidak mungkin dimurkai lagi. Tapi kalau manusia hari ini senang, besok ada satu kejadian bisa berubah lagi. Apalagi media lebih jahat. Sebentar mengangkat orang, tiba-tiba menjatuhkan orang. Sebentar membahas banyak, tiba-tiba membahas jeleknya orang. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Tak usah tahu tentang cerita orang. Tutup telinga. Dengarlah yang baik. Kalau ada cerita urusan orang, mohon maaf. Kecuali kalau Bapak Ibu mau mendengar supaya bisa bantu. Bisa ikut membantu mencari solusi masalah yang mereka hadapi dalam rumah tangga mereka. Dan ingat ancamannya, barang siapa kata Rasulullah SAW, man tatabba'a aurata akhihil mu'min, tatabba'a Allahu auratahu wa fadahahu walau fi jawfi baiti. Barang siapa yang ikut aib seorang, tetangganya dan rumah orang lain, akan Allah buka aib rumahnya sendiri walaupun dia sembunyikan di dalam rumah. Itu ancamannya. Kalau kadang-kadang pulang ke rumah, istri saya suka mencerita. Ini ada cerita kejadian begini begitu sama teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Saya bilang, sayang, boleh enggak, tak usah saya tahu, tak usah saya dengar. Urusan kamu sama teman-teman kamu, biar urusan kamu aja deh. Saya tidak mau dengar. Terbeban fikiran, terbeban hati, apalagi timbul nanti buruk sangka, atau kita bisa memfitnah. Tak usah. Ada siapapun yang menjelekkan kamu, sabar. Maafkan sajalah, tak usah pusing. Siapa yang memuji kamu dan senang sama kamu, jangan terlalu berfoya-foya dan bangga, karena bisa menjatuhkan hatimu. Udah biarin aja. Kalau ada orang pujimu, yang diucapkan Alhamdulillah. Allah yang menggerakkan lidah mereka mengucapkan pujian itu. Kalau ada orang menjelekkanmu, Alhamdulillah, Allah uji saya melalui lidah orang lain. Udah selesai. Belajar. Kalau ada yang salah sama kita, saya selalu berprinsip, ya Allah, kalau ada yang salah sama saya, ampunilah dia. Kalau ya Allah saya salah sama siapapun, ya Allah ampunilah aku. Udah selesai. Tak usah panjang lebar. Tak usah tahu siapa yang salah sama kita, siapa yang menjelekkan kita, siapa yang fitnah kita. Tak usah tahu. Wallahi bakal pusing, stres, tambah kerjaan baru, tambah urusan baru, dan bikin beban fikiran. Kenapa dia bicarain saya? Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Tapi kalau kita sederhana, ya Allah, kalau memang dia salah sama saya, ampunilah dia. Kalau saya yang bersalah, atau saya yang membodohi, atau saya yang memfitnahin dia, ya Allah ampunilah aku. Udah selesai. Itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau Bapak Ibu tiru akhlak Nabi Muhammad? Itu akhlak Nabi. Akhlak Nabi Muhammad tidak pernah berbicara kotor, tidak pernah berbicara jelek. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Dan mohon maaf, gara-gara pengaruh lingkungan,
lebih baik diam daripada berbicara. Siap? Faham? Amalan yang kedua, jangan lewat sehari, khususnya habis salat fardu dan ketika mau tidur, jangan tinggalkan ayat kursi. Hafalkan ayat kursi. Setiap habis salat dan saat mau tidur, selalu jaga ayat kursi. Kenapa? Iman ada pahala besar? Ada pahala besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, laisa bainahu wa bainal jannati illa ayyamut, dijamin masuk surga dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya. Allahu Akbar. Satu ayat jaminan masuk surga, syaratnya setiap habis salat dibaca dan dibaca di saat tidur. Barang siapa yang membaca ayat kursi di saat tidur akan dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan. Mohon maaf Bapak Ibu, anaknya sudah terlanjur tidur, tak apa-apa, sambil usap kepalanya bacakan ayat kursi. InsyaAllah dilindungi oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan. Faham? Yang terakhir, yang ketiga, jangan tinggalkan sedekah subuh. Pernah enggak dengar ceramah saya sedekah subuh? Pernah? Tausiah? Di mana dengar? Di YouTube. Sudah, nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, mohon buka YouTube-nya. Tahu kan YouTube saya? YouTube si Ali Jabir. Jangan lupa subscribe ya. Biar insyaAllah terus belajar. Jadi begitu belajar, sedekah subuh sangat dahsyat. Dan salah satu rahasia di sedekah subuh, sebenarnya sedekah setiap waktu, setiap saat bagus, banyak manfaatnya. Tapi sedekah subuh khusus memiliki keistimewaan yang berbeda. Dan setiap Bapak Ibu bersedekah di waktu subuh maupun di waktu yang lain, mohon jangan lupa doa. Saya yakin semua Bapak Ibu orang dermawan, orang suka berbagi, suka bersedekah, tapi yang sering tertinggal doa habis sedekah. Suka lupa ya? Kadang isi gantung amal, udah isi terus diam. Padahal sedekah yang disertaikan doa, sedekahnya akan kabul dan doanya pun akan makbul. Contoh, begitu isi sedekah, ya Allah aku mohon dengan berkah sedekah ini, titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku. Ya Allah dengan berkah sedekah ini, mudahkan urusanku, sedang lagi ada hajat atau urusan. Ya Allah aku mohon dengan berkah sedekah ini, berikan jodoh yang bisa memimpinku dunia dan akhirat. Ya Allah dengan berkah sedekah ini, saya lagi sakit, saya mohon ya Allah dengan berkah sedekah ini, sembuhkan penyakitku. Ya Allah dengan berkah sedekah ini, berikan ya Allah kemudahan bisa ke tanah suci ya Allah, haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad. Itu namanya sedekah tawassul doa. Doa tawassul bis sedekah. Tapi tolong, kalau boleh saya usulkan, satu kali sedekah, fokus satu kali hajat. Jangan sedekahnya koin, tapi doanya sampai terbit matahari. Malu sama Allah. Panjang kata malaikat, kepanjangan doanya. Kau sedekahnya cuma koin, teng koin aja. Tapi doanya kau lama-lama banget. Satu kali sedekah, satu kali hajat. Tolong ajarin anak-anak kita sedekah, apalagi mereka ada ujian atau belajaran sekolah yang merasa kesusahan dan kesulitan. Tanamkan mereka dari kecil suka berbagi, bukan hanya menerima. Suka bersedekah, bukan hanya menerima. Menjadi anak yang ikhlas, dan ketika dia menghadapi sesuatu, ajarkan dia supaya dia tertanam selalu hajatnya dia meminta sama Allah dulu sebelum meminta sama orang tua.
Ya Allah, dengan berkat sedekah ini, ya Allah, saya lagi mau belajar sekolah, ya Allah, lancarkan mudah. Tak apa-apa ibu pimpin anaknya supaya tertanam dan belajar. Sudah faham? Sudah jelas 3 amalan yang saya sampaikan? Kira-kira ingat? Mudah? InsyaAllah bisa amalkan? Mudah-mudahan bisa istiqamah. Sebelum saya tutup doa, izinkan saya sebentar serahkan kepada panitia. Nanti habis itu kita insyaAllah akan tutup doa. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami kembali. Kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Arhamar Rahim, berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon jadikan kami semua ahlul Quran, keluarga berhafal Al-Quran, yang mencintai Al-Quran, berakhlak Al-Quran. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, tuliskan nama-nama kami sebagai mendapat syafaatnya Al-Quran, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, selepas majlis ini, masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya. Yang sakit disembuhkan penyakitnya, disehatkan badannya. Yang punya hajat, ya Allah, mudahkan segala hajatnya, kabulkan segala keinginannya untuk keluarganya dunia dan akhirat. Ya Allah, atas izin-Mu kami bersama-sama bertemu di masjid ini. Berilah pada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu, ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, waghfir jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.